Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pemahaman saya. Saya adalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik pengalamanku menenangkan pikiran saat terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pengalamanku menenangkan pikiran saat terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis selain penderitaan fisik ya, juga psikis. Bahkan yang dominan adalah psikis. Dalam hal ini adalah faktor kejiwaan, perasaan, emosi, dan pikiran. Nah, oleh karena itu pikiran ini adalah dominan ya di dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang menyebabkan asam lambung itu akan selalu naik atau akan normal ini banyak ditentukan oleh pikiran. Oleh karena itu salah satu solusi supaya asam lambung itu menjadi normal ya, nah maka pikiran ini harus tenang. Nah maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman ya bagaimana cara menenangkan pikiran ya. Nah, ada beberapa hal penting di dalam kita menenangkan pikiran ya. Ini yang pertama ya, supaya pikiran kita selalu tenang, jiwa kita selalu damai ya, perasaan kita tidak emosional. Nah, ini ada beberapa tip ya. Nah, ini tip yang pertama adalah kita selalu bersyukur ya, selalu bersyukur kapanpun, dimanapun ya, bahkan di setiap detak nafas kita selalu bersyukur. Syukur dalam arti luas, manifestasinya adalah kita melaksanakan semua perintah Allah dan kita menjauhi semua larangan Allah. Oleh karena itu realnya ya di dalam kita melaksanakan bersyukur maka kita selalu banyak mendekatkan diri, banyak beribadah ya, kemudian banyak berdoa, mungkin banyak berzikir, mungkin banyak membaca ayat-ayat suci. Dengan siraman seperti itu maka pikiran kita menjadi lebih tenang. Dan dengan pikiran lebih tenang, nah ini membuat asam lambung itu menjadi tidak selalu naik ya, artinya menjadi normal. Oke teman-teman ya, itu tip yang pertama. Jadi kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun teman-teman ya. Walaupun dalam kondisi sedang dalam penderitaan yang mungkin sensasinya tidak enak ya, banyak rasa-rasa yang kita rasakan, itu pun tetap kita syukuri gitu. Karena apa? Karena semuanya itu atas izin Allah ya,
yang Allah Maha Pengasih dan Penyayang itu pasti memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kita jangan suudon ya, tapi kita husnudon ya, supaya pikiran kita menjadi tenang. Oke, itu tip yang pertama. Kemudian tip yang kedua, selain kita selalu bersyukur, tip yang kedua adalah selalu sabar. Sabar, sobar, artinya luas, teman-teman. Maka ketika kita bersabar, hendaknya adalah sabar tanpa batas. Maka ketika ada orang mengatakan sabar, ya ada batasnya. Nah, itu artinya belum sabar dalam hal ini. Maka dari itu kita mencoba sabar tanpa batas. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal kita berikhtiar mencari jalan kesembuhan penderitaan kita, yaitu tentang asam lambung anxiety psikosomatis. Jadi sabar ini bagaikan perjalanan ya, perjalanan yang pada akhirnya sampai kepada tujuan. Nah, tujuan kita ketika sedang dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis adalah mencapai kesembuhan. Nah, sehingga ketika kita belum mencapai kesembuhan ya, dalam hal ini sampai dengan sembuh total, maka kita ikhtiar kita harus jalan terus ya. Jalan terus, dan pada akhirnya dengan syukur dan sabar pada akhirnya nanti akan diridhoi Allah dan akhirnya kita akan disembuhkan. Oke, terima kasih ya. Itu tip yang kedua. Kemudian tip yang ketiga, selain kita selalu sabar ya, kita juga selalu sadar ya. Sadar dalam artian terhadap diri kita sendiri. Jadi disinilah kita harus mawas diri, harus introspeksi diri, ya, harus bisa menilai diri kita sendiri tentang kekurangan-kekurangan kita yang kurang baik ya di masa-masa yang lalu. Nah, kita mencoba kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Begitu teman-teman ya. Entah itu kita kurang baik mungkin dalam pola makannya ya, nah kita perbaiki. Mungkin kita kurang baik dalam hal pola hidupnya ya, nah kita perbaiki. Atau mungkin kurang baik dalam pola pikir kita perbaiki. Atau mungkin kurang baik dalam hal tingkah laku kita ya, ya gerak-gerik kita. Nah, itu semuanya kita perbaiki ya. Termasuk bagaimana kita mungkin mensikapi terhadap orang lain, emosional kita, itu semuanya kita perbaiki. Karena apa? Karena kita yakin dan kita paham bahwa penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis atas izin Allah ini adalah merupakan suatu proses ya, proses pendewasaan diri kita supaya untuk menjadi lebih baik ya, lebih dewasa dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Begitu teman-teman ya. Oleh karena itu dengan kesadaran kita ya, kesadaran kita ini adalah merupakan suatu ya ujian bagi kita ya, ujian bagi kita yang harus kita jawab, harus kita selesaikan, harus kita lalui. Akan tetapi setelah kita bisa menyelesaikan ujian, maka ya derajat kita itu akan dinaikkan. Dalam hal ini akan diangkat ya, karena Allah pasti telah menyiapkan sesuatu yang lebih indah di depan kita. Oke ya, itu teman-teman, jadi itu adalah tip yang ketiga ya. Jadi kita selalu sadar dengan kekurangan-kekurangan kita. Nah, kemudian tip yang keempat, kita selalu ikhlas ya. Kita selalu ikhlas. Memang ikhlas ini mudah diucapkan ya, tetapi kadang sulit
dilaksanakan. Ya ini wajar karena dan itu manusiawi ya. Nah, oleh karena itu melalui penderitaan ini kita mencoba dengan kesadaran yang tinggi. Nah, kita mencoba selalu ikhlas. Ikhlas yang pertama terhadap penderitaan yang telah kita alami ya, itu kita terima ya, kita sadari, kemudian kita perbaiki supaya menjadi lebih baik. Termasuk kita ikhlas menerima segala hal ya, segala hal yang mungkin mengena terhadap diri kita, bahwa kita yakini saja itu adalah hal yang terbaik buat kita ya, terbaik buat kita. Maka ketika kita sudah ikhlas maka ini akan menjadi lebih baik. Memang kadang begitu teman-teman ya, jadi kita mudah mengatakan, cuma kadang prakteknya kita masih ada keberatan. Itu wajar ya, semuanya seperti itu. Tetapi dengan niat ya, dengan niat yang memang betul-betul dari hati, insya Allah Tuhan akan meridhoi dan akhirnya kita akan disembuhkan teman-teman. Oke, terima kasih, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera disembuhkan. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.